kita masuk ke hukum Kirchhoff yang kedua. Dalam hukum Kirchhoff yang kedua, jika ada suatu rangkaian tertutup, maka jumlah tegangan ditambah I kali R pada rangkaian ini harus sama dengan 0. Jadi dibuat persamaannya sigma V ditambah I kali R sama dengan 0. Oke, kita lihat soal nomor 1. Perhatikan rangkaian di bawah ini. Bila hambatan dalam sumber tegangan masing-masing 0,5 ohm, besar kuat arus yang melalui rangkaian tersebut. Adalah, kita lihat pembahasannya. Yang perlu diingat nanti, ini bisa kita tentukan arusnya secara sembarang. Jika nanti yang dilalui pertama sekali oleh arus adalah yang positif, maka kita tulis tegangannya positif. Tetapi jika nanti yang dilalui adalah kutub negatif yang pendek ini, maka tegangannya kita tulis negatif. Kita buat persamaannya sigma V ditambah I kali R sama dengan 0. Kita anggap arus mengalir seperti ini. Atau kita buat di sini I-nya mengikuti ini, gambar ini. Kita katakan ini I. Maka ini kalau duluan kena kutub positif yang 9 volt, sedangkan yang 18 volt kita buat negatif, sehingga kita tuliskan ini positif karena dia mengalir seperti ini. Ini duluan kena kutub positif, kita tulis 9. Di sebelah kanan ini yang dilalui duluan adalah kutub negatif, maka kita kurang 18. Tidak ada lagi tegangan di sini, berarti tinggal kita buat I dikali R ditambah I kali R yang dilalui I di sini semua hambatan yang ada pada rangkaian ini. Mulai dari R kecil, kemudian hambatan 2 ohm, di sini ada R kecil dan ada 3 ohm. Semua kita jumlahkan. Tidak ada lagi berarti sama dengan 0. Selanjutnya kita buat berarti 9 dikurang 18 min 9. Ditambah kita masukkan R kecil itu dari soal 0,5. Berarti 0,5 tambah 2 tambah 0,5 ditambah 3. Hasilnya menjadi min 9 ditambah 6 kali I. Min 9-nya kita pindah ke sebelah kanan, berarti 6I sama dengan 9. Jadi I sama dengan 9 per 6 sama dengan 1,5 ampere. Jawabnya adalah yang B. Berikutnya kita lihat soal nomor 2. Besar arus listrik yang melalui lampu pada rangkaian arus listrik searah seperti pada gambar di samping adalah dalam ampere. Oke, kita buat pembahasan. Di sini kita tentukan dulu arusnya. Arah arus supaya kita tahu menentukan nanti positif atau negatif tegangannya. Kita buat yang pertama, kita anggap arus seperti ini. Supaya lebih gampang, arus ini kita anggap bertemu di tengah. Seandainya nanti dalam perhitungan kita peroleh nilai negatif, itu artinya arah yang kita ambil terbalik. Tapi nilainya tetap sama. Kita katakan ini sebagai I, kemudian ini I2. I2 ini kita anggap mengalir seperti ini. Yang di atas mengalir seperti arah putaran jarum jam dan bertemu di tengah. Sehingga bisa kita katakan I1 itu sama dengan yang ini yang di tengah adalah gabungan dari I dan I2 karena kita anggap tadi bertemu di tengah. Sekarang kita lihat loop ABCD. Yang ini A, B, C, D. Kita anggap arusnya tadi seperti ini, maka duluan kena di sini kutub positif. Kita tulis positif 9, kemudian di sini nanti kena kutub negatif, berarti min 6. Kita tuliskan 9 positif dikurang 6 karena negatif. Ditambah I2, yang dilalui I2 itu adalah hambatan sepanjang garis ini. Hanya ada satu hambatan yaitu 3 ohm. Kemudian di tengah ini dilalui arus I1 yang dilewati adalah 2 ohm. Sama dengan 0. Tapi jangan lupa bahwa I1 itu sama dengan I2 ditambah I. Kita lanjutkan. 9 dikurang 6 adalah 3 ditambah 3I2 yang ini ditambah 2 kali
I1 itu adalah I2 ditambah I. Berarti kita ganti I1, I2 tambah I. Sama dengan 0. Berikutnya, kita buat 3I2 yang ini dia. Ditambah 2 kali I2. Ini. Kemudian 2 kali I. Jadi ditambah 2 kali I. Pindah ke sebelah kanan, berarti ini tandanya berubah menjadi negatif. Hasilnya berarti ini 3I2 ditambah 2I2 adalah 5I2. Ditambah 2I sama dengan min 3. Kita katakan ini sebagai persamaan 1. Berikutnya kita lihat loop EFBA. EFBA. Arah arus kita anggap seperti ini tadi. Maka duluan ini kena kutub negatif. Karena hanya ada satu tegangan, kita tulis di sini min 6. Ditambah I kali 2, berarti yang di atas ini, I dikali 2, ditambah I1, ini I1 kali hambatan 2, gak ada lagi sama dengan 0. Kita teruskan, berarti min 6 ditambah, ini 2I, ditambah 2I1, I1 itu adalah I2 ditambah I, jadi kita ganti. Selanjutnya, berarti 2I yang ini, ditambah 2I2 ditambah 2I. Min 6 ini kita pindah ke sebelah kanan, hasilnya sama dengan 6, jadi positif. 2I ditambah 2I, 4I. Jadi ini 2I2 ditambah 4I sama dengan 6. Kita bagi sama-sama, kita bagi 2 ini. Hasilnya menjadi I2 ditambah 2I sama dengan 3. Kita katakan persamaan yang kedua. Berikutnya kita lihat dari persamaan 1 dan 2. Berarti ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kita buat 5I2 ditambah 2I sama dengan min 3. Kemudian I2 ditambah 2I sama dengan 3. Oke, dari sini bisa kita eliminasi. Kita kurangkan. Berarti 2I dengan 2I habis. 5I2 dikurang I2 berarti 4I2. Min 3 dikurang 3 min 6, berarti 4I2 sama dengan min 6. I2 sama dengan min 6 dibagi 4 min 1,5 ampere. Dari soal yang ditanya besar arus listrik yang melalui lampu, berarti I. Yang ini, I2 sudah kita peroleh, berarti kita masukkan ke persamaan ini. Kita buat I2 ditambah 2I sama dengan 3. Kita masukkan I2 min 1,5 ditambah 2I sama dengan 3. Kita pindahkan ini ke sebelah kanan. Berarti 2I sama dengan 4,5. 3 ditambah 1,5. Berarti I itu adalah 4,5 dibagi 2 sama dengan 2,25 ampere. Jawabnya adalah yang C. Berikutnya kita lihat soal nomor 3. Di sini dikatakan 3 elemen berbeda kutub-kutub positifnya dihubungkan ke titik A dan kutub-kutub negatifnya ke titik B. GGL dan hambatan dalam tiap elemen ditunjukkan oleh gambar sebelah. Beda potensial antara A dan B adalah, berarti beda potensial dari titik ini sampai titik B. Ya, bisa kita cari nanti beda potensialnya melalui cabang atas atau melalui cabang bawah, bisa juga melalui tengah. Karena untuk rangkaian paralel, beda potensial setiap titik percabangan ini adalah sama. Di sini kita tentukan dulu arah arusnya. Kita anggap arus ini bertemu di tengah. Seperti ini. Kita anggap semua arus bertemu di cabang tengah ini. Kita katakan yang di sebelah sini adalah I1. Kemudian yang ini adalah I2. Sedangkan gabungannya kita katakan adalah I3. Kita tuliskan, berarti I3 itu adalah gabungan dari I1 tambah I2. Oke, gambar yang di atas ini kita katakan sebagai loop pertama dan yang di bawah sebagai loop yang kedua. Kita buat di sini, lihat loop yang pertama. Dari loop pertama berarti kita buat dari sini, ini positif. Karena ini positif dilalui, yang di atas negatif, dikurang 2. Ditambah I1 berarti yang dilewati I1 itu adalah hambatan di sini. Hambatan yang dilalui I1 hanya 1 ohm, maka dikali 1.
ditambah I3 di sini. Yang dilewati hambatannya hanya ada 1 ohm, maka kita kalikan 1. Tak ada lagi sama dengan 0. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Kemudian ini I1, karena I1 dikali 1, I1. Ditambah I3 itu adalah I1 tambah I2. Kita ganti I1 tambah I2. Ini sama dengan 0. Berarti I1 tambah I1, 2I1. Ditambah I2 sama dengan pindah ke sebelah kanan, negatif. Kita katakan ini sebagai persamaan 1. Kemudian kita lihat loop yang kedua, yang ini. Kita putar seperti ini, berarti duluan kena di bawah ini adalah kutub negatif, sehingga kita tulis min 4. Di atas positif kita tulis 3. Jadi min 4 ditambah 3. Kemudian I2 melewati hambatan 2 ohm, maka I2 kali 2. Ditambah I3 melewati hambatan 1 ohm, berarti 3 kali 1 sama dengan 0. Min 4 ditambah 3 sama dengan min 1. Ini 2 kali I2 ditambah I3 ini adalah I1 tambah I2. Ini sama dengan 0. Kita teruskan. I1 ditambah ini 2I2 tambah I2, 3I2. Min 1 pindah ke kanan menjadi 1. Kita katakan ini sebagai persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2, ini kita eliminasikan, hasilnya 2I1 ditambah I2 sama dengan min 1. Selanjutnya, I1 tambah 3I2 dari sini, sama dengan 1. Kita sama-sama kali, yang di atas dikali 1, yang di bawah dikali 2. Hasilnya, 2I1 tambah I2 sama dengan min 1. Ini kita kali 2, 2I1 tambah 2 kali 3, 6I2, 2 kali 1, 2. Kita kurangkan, yang ini habis. Berarti I2 dikurang 6I2 adalah min 5I2. Min 1 dikurang 2 sama dengan min 3. Kita peroleh I2 itu berarti 3 dibagi 5 atau min 3 dibagi min 5. Hasilnya 0,6 ampere. I2 telah kita peroleh, arahnya ditunjukkan seperti gambar ini, yaitu searah jarum jam, bernilai positif. Seandainya nanti kita balikkan arahnya, maka dia bisa kita ganti dengan nilai negatif. Karena yang diminta adalah potensial antara AB, itu bisa langsung kita buat lurus, bisa lewat atas juga, atau bisa melalui bawah. I2 dia melalui bawah, langsung aja kita buat bawah. VAB itu kita buatkan arahnya seperti ini. Maka 4 itu positif, sedangkan arusnya karena kita balik tadi arahnya, ini I2 positif jika arahnya seperti ini. Jika mengikuti arah ini, kita tuliskan langsung I2-nya menjadi min 0,6. Sehingga 4 positif ditambah di sini min 0,6. Kenapa min? Karena kita balikkan arahnya. Dikali 2. Sama dengan 4 dikurang 0,6 dikali 2, 1,2. Ini sama dengan 2,8 volt. Jawabnya adalah yang C. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.